warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Kita semua berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dengan pemateri 1 Ibu Dina Komariah Dwi Apriana SPD, kemudian pemateri 2 Ibu Yeti Eka Wulan Purnama SPD. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menghadiri, kemudian Bapak Sawanto selaku pendamping praktik ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Kemudian acara dilanjutkan yaitu pembukaan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bendungan 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarmanto sebagai pendamping guru penggerak pendampingnya, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Bendungan 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya semata, sehingga pada acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTDF SD Negeri Bendungan 1 Bondowoso dapat terlaksana dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak atau ibu yang saya hormati, ini adalah acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dina Komariah dengan Ibu Yeti Wulandari, yang nantinya akan menyampaikan apa-apa yang sudah beliau sampaikan mengikuti guru penggerak. Semoga nantinya harapan termasuk saya sebagai kepala sekolah bisa diterapkan di lingkungan SD Negeri Bendungan 1. Mungkin dari guru penggerak ini ada beberapa hal tentunya yang mungkin ada pembaruan ya, mungkin ada inovasi yang perlu Bapak Ibu terapkan nantinya pada peserta didik kita. Dan harapan pula semoga dengan 2 guru penggerak yang sudah bergerak ya, yang sudah melaksanakan aktivitasnya ini, mudah-mudahan nantinya akan tertular kepada calon-calon penggerak yang lain. Alhamdulillah Bapak di sini sudah ada 5 ya. Ada 5 ya, 4 yang sudah mulai daftar, sudah lolos ya, terus 1 lagi Bu Siska ya, yang terakhir, karena kemarin Bu Siska ini masih daftar ya, belum pengumumannya ya. Kemarin itu Bu Siska, kemudian Bu Rindi, siapa lagi tambahnya, Bu Umi, Bu Eni, Bu Rofi. Alhamdulillah saya terus terang aja, saya inginnya jadi sekolah penggerak, berhubung karena tidak memenuhi persyaratan, karena saya sudah usia waktu itu 59, syaratnya kan usia 55 kalau nggak salah ya, sehingga saya menggerakkan guru-gurunya. Mudah-mudahan nantinya SD Bendungan 1 ini akan melahirkan guru-guru yang lebih profesional lagi, dan nantinya akan membawa kemajuan peserta didik kita. Tentunya hasil dari peserta didik kita. Jadi selain input juga outputnya. Semoga nantinya anak-anak nanti di dunia kerja nantinya dimudahkan untuk mencari pekerjaan, dan juga nantinya menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin saya rasa itu saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti
mohon sebenarnya terus terang aja Bapak, waktunya kurang pas karena banyak guru-guru yang sebenarnya saya mainkan semua guru sehingga bisa mengikuti, termasuk saya juga ada acara rapat pengurus, kemudian kebetulan yang ketempatan adalah guru di sini juga sehingga jumlah guru itu sebenarnya semuanya 24 dengan saya ya. Jadi semuanya 23. Jadi ini mungkin yang hadir berapa? Tapi separuh lebih mungkin ya. Cuman saya mudah-mudahan nanti seandainya karena ini materinya mungkin juga saya sangat membutuhkan, mungkin nanti bisa disampaikan ulang poin-poinnya bagi yang tidak bisa hadir hari ini ya. Karena saya menginginkan apa sih penerapan budaya positif ya, dikatakan budaya positif ini seperti apa? Terus saya juga ingin mengikuti. Biasanya walaupun saya sudah di penghujung masa tugas saya, akan tetapi saya tetap ingin mengetahui seperti apa, sejauh mana apa sih kegiatan dari guru penggerak ini ya. Mungkin saya rasa itu saja ya, mungkin karena waktunya biar tidak terlalu siang, mungkin materinya karena 2 materi mungkin butuh waktu yang agak panjang. Ya, mungkin saya rasa itu saja, semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat buat kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bendungan 1 atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan sambutan kedua dari Bapak Sawanto selaku pengajar praktik. Gitu. Praktik pendamping. Oke. Mohon maaf Bapak, saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Bendungan 1, CGP Budina dan Bu Yeti, serta ibu-ibu Dewan Guru di SDN Bendungan 1. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak dengan apa yang akan disampaikan oleh CGP dari SDN Bendungan 1 akan menggerakkan guru-guru di SDN Bendungan 1 ini untuk bergerak dan menggerakkan, sehingga dunia pendidikan yang selama ini stagnan pada zona nyaman, sebenarnya pendidikan di Indonesia itu kita itu merasa aman, nyaman, baik-baik saja, padahal itu bukan baik-baik saja. Kondisinya dalam keadaan kritis, sehingga diperlukan tenaga-tenaga profesional yang akan membangun pendidikan di Indonesia itu lebih baik, khususnya di SDN Bendungan 1. Contoh kecil, kebetulan dari SDN Bendungan 1 ini ada 2 CGP yang saya dampingi selama sampai pendampingan 2 ini saya akui memang super. Bergeraknya itu bukan hanya bergerak biasa, tapi sudah super. Saya akui sendiri. Perkembangannya, apalagi di IT, Bu Yeti ini juga, kalau istilahnya teman-temannya itu satu kelompok itu satset sampai ada istilah pit squad, pit
Spirit Squad itu gini, dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh PGP itu, jadi langsung dikerjakan, tes selesai, upload sebelum deadline ditentukan. Jadi kalau ada sudah lewat dari deadline itu ada pengurangan nilai. Jadi Pit Squad ini dalam komunitasnya itu sudah kolaborasinya level high. Kalau PP yang lain itu mengistilahkan, lah ini kelompoknya sampai JGP-nya sampai ini sudah masuk kelas-kelas elit. Kelas elit itu kolaborasinya main, komunitasnya main, IT-nya main, ada tugas langsung dikerjakan, selesai upload seperti itu. Ini masuk kelas elit. Kelas elit itu sudah, kalau dalam ketentaraan itu masuk ke Kopassus. Jadi beri tugas sedikit langsung tas selesai. Itulah guru penggerak. Cuman Bapak Ibu, dengan adanya ini bergeraknya itu bukan hanya pada saat pendidikan. Pendidikan guru penggerak. Jadi PGP ini waktunya itu 6 bulan. Sebelumnya 9 bulan, sekarang dipangkas jadi 3 bulan. Bukan hanya di situ saja. Jadi bergeraknya itu terus. Yang tahu itu nanti kepala sekolah ya. Yang penting berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Pada saat pendidikan selesai, bergeraknya itu berhenti. Tidak ada kelanjutan. Cuman kalau tidak bergerak, ada embel-embelnya di belakang. GP, guru penggerak, tidak bergerak, yaitu cuman bebannya. Saya sendiri juga merasa beban. PP, pengajar praktik guru penggerak. Kalau saya tidak bergerak sendiri, bagaimana JGP-nya saya mau bergerak? Mudah-mudahan yang 5 peserta juga bisa mengikuti jejak seniornya 2 di PGP, senior di angkatan PGP karena angkatan 7. Nah, ibu-ibu itu bisa belajar kolaborasi. Mbak, ini gimana Mbak? Nanti diajari sama seniornya. Saya istilahkan senior karena angkatannya lebih awal. Ya. Sampai itu jangan malu bertanya, Mbak ini gimana Mbak? Jadi kolaborasi itu bukan hanya dalam komunitas ini, tapi kolaborasi dalam suatu sekolah. Itu hasilnya beda daripada sampai kerja sendiri-sendiri. Kalau hanya butuh nama, ya jalan dengan misalnya ya dengan bu kepala sekolah, bagus itu, dan dipilih. Tapi sama capeknya minta beda dengan kolaborasi. Pekerjaan lebih ringan, lebih mudah. Hasilnya kita nikmati bersama, sampai ketawa bersama-sama. Lebih indah ketawa bersama-sama daripada sampai itu ketawa sendiri. Iya, kalau dari dia beda istilahnya kalau dari. Kenapa itu? Beda kalau ketawanya itu bersama-sama. Ibu-ibu, meskipun masih belum guru penggerak ya, kita kolaborasi dengan guru penggerak yang ada. Kita bangun sekolah itu. Sekolahnya semakin baik, kualitas pendidikannya semakin baik, hasilnya kita nikmati bersama-sama. Baru kita akan bahagia bersama-sama daripada bahagia sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bagi calon-calon KGP angkatan 8, 9, 10. Mudah-mudahan lulus tuntas sampai akhir. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu berdoa.
Monggo Ibu Siti Mukarramah. Monggo untuk berdoa. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama sejenak. Kita ada Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih bisatina wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana fid dunya wa fil akhirati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Untuk materi kedua yaitu penerapan sama saja penerapan budaya positif di sekolah. Saya rasa saya sedikit perkenalan karena kalau tidak kenal tidak sayang. Ya, sudah kenal. Baik. Nama saya Ibu Yeti Eka Wilanurmana SPD, saya DGP Angkatan 7 kelas 243B Kabupaten Minahasa. Ini sedikit saya sambil lalu belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, tujuan pembelajaran saya kali ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau tadi Bu Dina menjelaskan bagaimana latar belakangnya, maka kali ini saya menjelaskan tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Buat apa, Bu? Buat murid apa buat gurunya? Ya, buat guru dan murid. Nah, saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jenengan ada di sini ini, ya, sama pernyataannya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu belajar di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu semua? Kepo, apalagi? Ingin tahu? Ya, terpaksa ada? Ada. Karena disuruh sama pendidik, pokoknya semua guru harus hadir. Akhirnya terpaksa datang. Apalagi kira-kira? Harus ikut diklat K13. Terpaksa lagi. Ingin dibaca oleh siapa? Kepala sekolah, pengawas, betul tidak? Nah, mudah-mudahan yang ada di sini benar-benar sesuai dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Kita lirik Bapak Ibu kira-kira jawaban kita seperti apa? 37 GB. Nah ini, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ya. Nanti kalau ini tiba-tiba di grup sekolah ada Ibu ABCD tidak mengikuti BIMTEK, maka seperti itu ya. Lanjut. Nah, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi. Jadi hanya ingin dipuji, ya. Tapi ketika kita merubah kita datang ke sini ingin benar-benar ingin memperbaiki diri, maka hasilnya bagaimana Pak Ibu? Iya benar sekali, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Nah, begini Bapak Ibu, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda
Anda serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, ini kira-kira berasal dari hati apa tidak? Kalau poinnya ini, apakah hanya terpaksa seperti yang tadi? Kesadaran, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sadar, saya butuh materi ini, ya. Saya butuh materi ini karena saya ingin membuat pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik. Maka kesadaran itu akan tumbuh pada diri kita sehingga merubah cara pandang kita, cara pikir kita, mindset kita. Begitu Bapak Ibu. Di sini Diani Dosen dalam bukunya, ya, saya kurang begitu mampu kalau membaca bahasa Inggris. Mudah-mudahan tidak salah ya. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, ya, oke, monggo silakan Bu. 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang sudah tahu ini apa saja motivasinya? Menghindari apa ini? Ketidaksamaan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika menghindari hubungan, motivasi yang ditampilkan adalah motivasi eksternal. Karena kenapa? Ada ketakutan dihukum, ya. Kemudian yang kedua, ingin mendapat penghargaan. Ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapat penghargaan, pujian dari orang lain, kira-kira apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaannya seperti itu. Ini masuk motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan seperti yang dijelaskan oleh Bu Dina tadi. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ketika kita melakukannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka yang terbentuk adalah sebagai motivasi internal, Bapak Ibu. Jadi disinilah yang paling penting sebagai tolak ukurnya. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi internal pada diri kita dan juga kepada peserta didik kita. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Jadi 3 motivasi itu dengan budaya disiplin positif, maka kita akan dapat menerapkannya dengan baik, ya, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Itu namanya disiplin positif. Kira-kira dengan cara apa untuk mendapatkan disiplin positif itu? Apa kira-kira? Gani? Pembiasaan yang baik. Karena dengan pembiasaan yang baik terus-menerus kita lakukan akan menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, sampai kapanpun akan tetap kita bawa, ya. Disiplin positif ada hukuman, penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana? Penghargaan. Ya, tidak lagi dengan hukuman, Bapak Ibu. Ya, ternyata dengan hukuman justru apa nanti yang akan terjadi? Kita lihat nanti ya. Konsekuensi, ya. Jadi anak harus diberikan konsekuensi ketika dia merasa bersalah atau melakukan sebuah kesalahan. Dan yang ketiga, restitusi. Apakah restitusi? Kita akan bahas di belakang nanti. Selanjutnya, saya punya analisis kasus Bapak Ibu, saya bacakan. Monggo sampai dibaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, mungkin di kelas ada yang seperti ini.
Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar guru pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ketakutan dia. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ketika dia gagap, justru dipanggil ke kelas sambil dipermalukan lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah ini benar? Tidak. Ya, seharusnya bagaimana Pak Seno? Seharusnya menanyakan kepada Iva kenapa seperti itu. Ya, jadi harus kita cari dulu sebab akibatnya. Ya, apakah Anda setuju? Tidak tadi ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Mengapa hukuman? Iya, Don, merasa dipermalukan. Pernah mengalami seperti ini, Bapak Ibu Ikhlas? Apa ketika siswa kita melakukan kesalahan, tiba-tiba disuruh maju ke depan kelas, kemudian kita permalukan. Kamu ini nakalnya minta ampun, misalkan seperti itu. Pernah ya? Ya, saya juga pernah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mengenal ini, saya pun juga melakukan hal seperti itu. Ya, betul katanya Bu Dina tadi. Jadi ketika kita mempelajari ini, seakan tertampar rasanya. Oh, ternyata selama ini yang mungkin kita yang menganggap kita belajar dengan baik, ternyata masih banyak yang keliru, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi ketika anak salah, dia nggak tahu mau diapakan, kita langsung menghukum. Ya, tidak ada kesepakatan dalam menghukum sebelumnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik udah jelas ya, dicubit, dipukul, mungkin bahkan ditampar, ya. Tetapi untuk psikis, nah psikis ini yang justru sering kita lupakan, ya. Kita bicara terkadang karena saking marahnya sampai mengatakan kamu ini bodoh, misalkan seperti itu, ya. Kita tidak bisa pungkiri. Pernah pasti kita melakukan hal-hal seperti itu, atau membuat menyakiti anak didik kita, karena mungkin memang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah kita peringatkan, tetapi tetap saja. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah mungkin begini ya, Bu Siti sebagai guru agama, ucapan itu adalah doa. Ketika kita mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik, itu bisa jadi menjadi doa Bapak Ibu untuk peserta didik kita. Jadi ke depan, mari kita sama-sama benahi supaya bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah dihukum dengan penghargaan. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan guru kita, ayo yang rajin, nanti sama buku KS akan diberikan reward sama. Misalkan anak-anak siapa yang nilainya 100, Bu Guru beri poin nilai, Bu Guru beri reward. Apakah reward ini benar Bapak Ibu? Benar. Apakah benar yang kita lakukan? Pernah tidak kita pikirkan bagaimana anak-anak yang belum pernah mendapatkan reward sama sekali?
Saya pun sebelumnya tidak pernah berpikir ke sana. Saya anggap reward ini adalah hal terbaik untuk anak didik saya, supaya mereka untuk memberikan stimulus supaya mereka rajin. Tapi ternyata di budaya positif ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi reward itu, ketika kita memberikan reward harus merata, Bapak Ibu. Semua siswa berhak mendapatkan reward. Itu seperti itu, ya. Di budaya positif. Kemudian, nah ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman sesuai yang menyakitkan atau yang terjadi, membuat anak sakit, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi ketika dia ada ya anak, ketika dia sudah mentok dimarahi, akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Oh saya salah, dipukul-pukul. Atau kita punya anak kecil di rumah, ketika dia marah, kesal, dia sering menyakiti jambak rambutnya, karena tidak mengalami seperti itu. Ya, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu yang mereka rasakan. Ya, jadi ketika dia dimarahi, dipermalukan, penyesalan itu tertanam betul yang akhirnya bukan menjadi baik, tetapi tertumpuk dalam ingatan mereka, dalam memori mereka, akhirnya apa? Kebal. Ya. Kemudian kalau dengan penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dia bahagia, jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya ketika dia tidak mendapatkan reward, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Ya, akan malas. Contoh di rumah misalkan juga, nah ibu belikan garam, nanti kembaliannya ambil. Ketika kita tidak memberinya uang lebihnya, apa yang terjadi? Nah, ada sosoknya, kan misalkan seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang perlu kita telah memang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini, terutama kita sebagai seorang guru, murid yang les dapat nilai bagus, ya. Kenapa? Bayar. Ya. Terus kita lihat ada orang tua misalkan karena memberikan reward terus kepada gurunya sebagai ucapan terima kasih, lebih diperhatikan. Adil tidak? Ya, gratifikasi. Atau bahasa kerennya apa? Nah, disogok ya. Guru itu berikan tas yang mahal, pasti nanti nilainya bagus. Jangan seperti itu. Kita harus hapus image yang seperti ini. Bagaimanapun latar belakang peserta didik kita, mau kaya, mau miskin, atau bahkan tidak memiliki apa-apa, mereka tetap memiliki merdeka untuk belajar. Jadi harus benar-benar adil. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah itu semua harus kita ganti. Ya, terutama dari dalam diri. Selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, ya, atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi saat kita pembelajaran, Bapak Ibu biasanya pertama kali kita masuk dalam kelas, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kita lihat sejauh mana kesalahan anak-anak. Apakah masih bisa dimaafkan? Apakah harus menggunakan konsekuensi tingkat tinggi atau hanya sedang saja? Begitu. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ada data akurat setiap saat bagaimana kondisi siswa, baik emosinya, ya pengetahuannya ketika di dalam kelas.
Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu. Poin 1. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi sudah mulai memahami ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, good. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini maksudnya apa? Konsekuensi. Kenapa kok masuk konsekuensi? Karena dia apa? Ya, anak-anak terutama kelas rendah, ketika kita memberikan catatan seperti itu akan menyadarkan Bapak Ibu. Itu seperti itu. Lanjut yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Kemarin saya menghukum begitu. Saya lanjutkan. Tidak usah ya. Saya rasa sudah memahami ini. Ya. Jadi kita bisa membedakan bagaimana yang konsekuensi dan hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Kalau dibuat konsekuensi di poin ke-6 apa kira-kira Bapak Ibu? Meminta maaf. Ya, mengganti. Ya, itu masuk pada konsekuensi. Ya. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini Bapak Ibu, yang punya murid seperti saya, seperti Hendrik, saya spesial, ya karena memang Hendriknya ABK. Jadi Bapak Ibu yang punya murid seperti itu, kita bisa menggunakan restitusi. Nah, kalau tadi hukuman dan konsekuensi, saat ini adalah konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya adalah kita bisa lihat yang pertama di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan Bapak Ibu dari dalam dirinya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perbedaan antara konsekuensi dan restitusi itu adalah prosesnya. Bagaimana kita menggali kesalahan anak ini dan anak bisa menyadari kesalahannya, bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia timbulkan, bukan dari gurunya. Jadi tidak lagi seperti ini. Kamu salah ini. Sekarang karena kamu sudah mematahkan pensil temanmu, kamu harus mengganti. Itu masuk konsekuensi. Tapi kalau restitusi bagaimana? Ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Nah, salahmu apa? Ya. Itu masuk kepada segitiga restitusi nanti. Ini tidak perlu. Jangan ditanyakan. Nah, sebelumnya 5 posisi kontrol. Ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum. Pertama kita penghukum. Penghukum ini Bapak Ibu, ketika kita melihat anak salah kita langsung memberikan hukuman. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah seperti yang dijelaskan Bu Dina tadi. Kamu terlambat, ya apa kalau misalkan Bu Dina nanti dimarahi sama kepala sekolah. Nah itu masuk membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman. Kita terkadang sering memposisikan tidak lagi sebagai guru ketika menghadapi anak yang benar-benar super ya atau hiper, kita bertindak menjadi teman. Kamu kenapa kok melakukan itu? Ya, jadi menyelesaikannya dengan cara sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dilihat terus, ya, dilihat ini salah, baru dilaporkan.
lihat saja. Yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini Bapak Ibu, kita benar-benar berperan sebagai guru yang sesungguhnya, tidak marah, ya, tidak mementingkan, tidak belai yang lain, ya. Kamu salah harus begini tidak, tetapi kita menggali betul bentuk kesalahannya itu. Nah, ini contoh-contoh kalimat sesuai dengan posisi kontrol kita. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Sering menggunakan yang mana kalau di kelas? Kalau sebagai teman, ayolah, bantulah demi Bapak ya nak ya, jangan nakal-nakal, jangan sebelumnya. Yang kedua sebagai penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kalian? Ini salah satu contoh kalimat yang digunakan sebagai penghukum, contoh penghukum. Kalau sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini pemantau. Pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tiap hari kamu terlambat. Akhirnya anak merasa bersalah karena gurunya kecewa. Nah, bagaimana dengan manajer? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ditanyakan keyakinannya di awal. Anak-anak, kenapa misalkan Doni terlambat? Doni, dengan kamu terlambat, kamu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana? Karena di awal kita sudah buat disiplin Bu, tidak hanya tepat waktu. Ya, kalau kamu menyadari, maka bagaimana solusinya? Apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, itu restitusi Bapak Ibu. Saya sebenarnya ada contoh videonya, cuman sayang sekali tidak bisa diputar. Siapa di sekolah ini yang belum punya keyakinan kelas? Saya punya namanya kesepakatan dari Mas. Iya, kesepakatan kelas sama saja Bapak Ibu. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas itu sama saja. Jadi kita buat dari awal masuk. Jadi anak-anak kita buat komitmen bersama. Kira-kira tujuannya untuk apa keyakinan kelas ini? Ya, ya, untuk memacu anak-anak supaya di kelas bisa lebih disiplin Bapak Ibu. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan mudah mengingat. Yang paling penting adalah kita harus ingat. Kalau perlu diberi nama Bapak Ibu. Misalkan disiplin, dulu yang membuat disiplin ditulis namanya. Misalkan yang mengajukan kata disiplin, misalkan Hilmi ditulis. Ketika suatu saat Hilmi melakukan kesalahan, dia datang terlambat, maka rekannya atau temannya berkata, kamu dulu nulis kesepakatan kelas harus disiplin, tapi kamu sendiri tidak disiplin. Nah, di kelas akan saling mengingatkan seperti itu terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Pembentukan keyakinan kelas, saya rasa sudah Bapak Ibu kuasai semua. Jadi bagaimana harus bersifat abstrak, ya pernyataan-pernyataannya harus bersifat universal. Jadi tidak hanya mementingkan satu anak, tetapi khusus untuk semua kelas, ya. Tidak perlu terlalu banyak. Kita terlalu banyak membuat keyakinan kelas, tetapi tidak dijalankan, juga percuma. Ya. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas terutama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, seperti yang saya katakan tadi. Jadi setiap anak bisa mengusulkan keyakinannya apa. Di sini ada juga beberapa contoh. Nah, ini dengan curah pendapat anak-anak, ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi nanti tahun ajaran baru, ketika Bapak Ibu misalkan memulai kelas baru, siapkan kertas warna-warni seperti yang Bu Dina tadi, ya. Kita buat. Silakan anak-anak kira-kira kesepakatan apa sebelum kita nanti memulai pembelajaran di kelas kita. Satu anak diberi nama, ya, terus kemudian apa kesepakatannya. Itu ditempel nanti Bapak Ibu. Itu akan membekas di ingatan anak-anak atau peserta didik sekalian.
Nah ini, kemudian setelah masuk ke curah pendapat, bisa kita buat menjadi lebih cantik lagi. Membuatnya siapa? Gurunya apa bersama anak-anak? Bersama anak. Ya, bersama anak-anak sebagai hasil kreasi. Mungkin waktu SBK atau apa ya. Jadi mereka benar-benar mencintai akhirnya apa keyakinan yang mereka buat ketika di curah pendapat. Nah, ini contohnya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masuk ke ranah tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Ini masuk ke keselamatan, menghormati orang lain. Jangan berlarian di koridor sekolah atau di halaman sekolah. Kira-kira nilai yang ingin disampaikan apa ini Bapak Ibu? Keselamatan. Iya, betul. Ya, keamanan, keselamatan. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Jadi ketika di segitiga restitusi ada 3 poin yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitasnya siswa. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Ya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Dalam hal ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan itu? Misalkan. Ini beberapa contoh validasi tindakan yang salah. Bagaimana ketika kita memasukkan kepada keyakinan yang sudah dibuat? Nah, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari interaksi kita. Ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Diingatkan kembali kepada kesepakatan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi semuanya ditanyakan ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan itu apa saja. Nah, seperti halnya hari ini Bapak Ibu. Setelah pembelajaran dari Bu Dina, materi dari Bu Dina dan saya ini, kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan apa? Ilmu. Bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah? Apakah dengan hukuman, apakah dengan menggunakan restitusi seperti itu? Sudah selesai Bapak Ibu materi saya. Ya, jadi saya sebelum saya tutup, saya ingin ada 2 orang yang mencontohkan. Satu jadi anak yang nakal, kemudian ya betul, betul, berperan sebagai anak yang nakal, kemudian satu orang guru menyelesaikan dengan cara restitusi. Ya, Bumi dia kerjain kita. Mari Bumi. Season 2, ayo. Jadi yang perlu diingat ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama, ketika restitusi harus ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Terus kemudian ditanyakan, ketika kamu terlambat, keyakinan apa yang akan dilanggar? Nah, bolehkah kamu akan memperbaiki? Bagaimana cara memperbaiki? Jadi semuanya berdasarkan anak sendiri yang akan memberikan solusi. Maka betul sama Bumi, mungkin bisa dikatakan. Maka betul terlambat misalkan, atau tidak mencontek misalkan, mencontek di dalam kelas. Mari Bumi. Mana Bumi? Mari Bumi. Ayo Drakor. Ayo Bu Ani.
ingin melihat. Ayo, siapa? Ayo Bumi. Pak Toto, Pak Toto. Ayo jadi murid. Iya, ini dari murid Ayo, Bu Ani. yang tadi mencontek. Ya. Ini murid yang nakal, yang mencontek. Siapa? Bu Cece, mari Bu Cece. Mari. Ayo, siapa? Iya, monggo Bu Ani. Nah, begitu dong. Bu Ani. Ani. Bu Ani, baik ini Bu Ani. Bu Ani punya murid yang tadi ketika apa? Nah, ketika ulangan mencontek, kira-kira ketika memanggil muridnya, siswanya, apa yang bakal dilakukan sesuai dengan segitiga distribusi tadi? Monggo. Ya, saya hadir. Nah, iya. Suaranya mana, Bu? Mana suaranya? Nonton sinetron lagi ya, terus Bu. Belajar dulu saya Bu. Anto terus banyak nonton di SCTV Bu. Lecek nomornya mungkin. Alhamdulillah di rumah lulusan lagu. Tapi ada jawaban. Ya karena ingin dapat nilai bagus. Orang pintar itu tidak selamanya dapat nilai bagus, itu ya. Besok kalau tidak bisa harus diselesaikan dengan kemampuan itu sendiri, gitu ya. Tidak boleh yang kayak tidak saya ulangi lagi. ya. Istilahnya lebih senang kalau kamu nilai jelek tapi dikerjakan sendiri daripada nilai bagus tapi dikerjakan kayak gitu ya. Kamu harus tanamkan itu ya. Baik, terima kasih banyak. Anu karena kan belum iya. Itu tadi beberapa contohnya. Contoh dari Butus dan Bu Ani, apakah sudah bisa menggambarkan segitiga restitusi kira-kira? Sudah? Itu tadi masuk konsekuensi apa restitusi? Restitusi ya. Hah? Restitusi. Siapa yang menjawab konsekuensi? Restitusi. Iya. Tadi udah masuk konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Konsekuensi masih. Kenapa kok konsekuensi? Karena siswanya atau peserta didiknya belum diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oh iya. Ya. Jadi harus ditanya terlebih dahulu Bapak Ibu, misalkan. Nah, tadi waktu ulangan Bu Amelia, kamu mencontek, misalkan seperti itu. Benar Bu, saya mencontek. Kenapa kok mencontek? Apakah perbuatan mencontek itu menurut kamu benar? Nah, itu baru restitusi. Ya. Apakah kegiatan ya? Terus ditanyakan. Kemudian ditanyakan lagi, perbuatan yang kamu lakukan ini apakah sudah tepat dengan kesepakatan awal yang kita buat, nah, keyakinan kelas kita? Kira-kira kesepakatan apa yang kamu langgarnya? Seperti itu. Setelah dia mengatakan saya melanggar tidak disiplin, misalkan tidak jujur, ya, baru nanti kita berikan kepada anak. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan, sama seperti kalian. Nah itu dengan kalimat ini Bapak Ibu meredakan saraf-saraf tegangnya pada anak. Artinya apa? Oh saya salah. Semakin menggali anak untuk sadar, untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Jadi, ya. Mohon maaf ya. Mungkin ya karena kurang mengungkapkan sesuai kesepakatan kita di awal pembelajaran tidak boleh mencontek. Tapi menurut saya kalau konsekuensi itu anak tersebut harus ulangan kembali sesuai dengan
Ya, betul. Itu kalau konsekuensi. Tetapi ketika di restitusi itu sudah apa ya? Dilupakan Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Maka kita tanyakan, Termaafkan, Mbak. ya. Kita tanyakan kepada anak itu, kira-kira, ya. Jadi kita tidak boleh kamu harus ulangan, tidak. Tapi kita tanyakan kepada siswanya. Menurut kamu, ya, kesalahan kamu ini bagaimana cara memperbaikinya? Ketika dia mengatakan saya mau ulangan lagi Bu, kita berikan ulangan. Misalkan dia menjawab saya tidak akan mencontek lagi, maka akan muncul pertanyaan kita kembali, mulai kapan kamu tidak akan mencontek kembali, Nak? Seperti itu. Jadi tugas kita di restitusi adalah memberikan apa ya, kepada anak, stimulus kepada anak supaya lebih bisa menyadari kesalahannya dan dia mampu memperbaikinya sendiri, ya, sesuai dengan kesadarannya dia. Begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan, ya, Bu Yece, monggo. Hukuman tidak. Perbaiki. Jadi lebih kepada memperbaiki perilaku. Ya. Ketika anak di situ lebih mengarah ke konsekuensinya mungkin. Jadi bagaimana dia bertanggung jawab. Jadi bukan lagi hukuman. Jadi bagaimana dia? Contohnya misalkan ketika siswa saya bertengkar sampai mencopotkan kancing bajunya rekannya, maka yang ditanyakan adalah bagaimana cara memperbaiki, solusinya bagaimana. Misalkan saya akan berusaha menjahit. Kalau misalkan dia tidak bisa menjahit, bisa tanya, silakan nanti kepada guru siapa. Jadi dia ada pembelajaran di sana. Seperti itu. Oke, Bu Siti? Ya, baik. Tadi menyambung Bu Ani ya. Contohnya Bu Ani tadi sebenarnya bukan konsekuensi ya. Sebenarnya masih sudah masuk ke. Iya, tapi belum lengkap. Karena memang restitusi harus ada 3 fase. Jadi jadinya bilang ini masuk ke konsekuensi. Iya. Karena kalau konsekuensi kan akan berubah. Iya. Mbak Ani tadi kan sudah memberikan kesadaran Betul. dan saya nanti sudah mengiyakan dan siap sanggup untuk Iya. melakukan kembali. Untuk Betul. saya itu tadi contoh untuk Iya. Cuma kembali kepada keyakinannya Bu untuk masih validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di restitusi itu ada 3 faktor ini. Betul. Itu pembedanya. Jadi ketika kita belum menanyakan soal keyakinan, tidak ada menstabilkan identitas. Seperti tadi, menstabilkan misalkan ibu juga pernah salah. Semua orang pernah melakukan salah. Ini menstabilkan tindakan. Jadi di sana siswa tidak terhakimi, tidak. Jadi dia bisa berpikir tenang ketika dia melakukan sesuatu atau mencari solusi dari apa yang dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, materi saya selesai. Mungkin sebelumnya, monggo Bu Dina bisa ke depan. Kita lakukan refleksi sejenak. Saya berharap dari Bapak Ibu bisa membantu kami untuk menjawab 4 poin ini. Jadi yang pertama kita lakukan refleksi dulu, Bu Dina. Hal baru apa yang mengubah paradigma kita atau saya yang saya dapatkan setelah sesi materi dari saya dan Bu Dina? Monggo, silakan siapa? Bu Jeje. Monggo di depan. Terima kasih Bu Yeti. Sebenarnya tadi saya sangat sayang sekali karena pernah meninggalkan pembelajaran dari Bu Yeti karena butuh anak. Cuma dari yang saya dapat di awal dan di akhir paradigma yang menurut saya harus wajib saya ubah setelah saya mendapatkan pembelajaran dari beliau berdua, bahwasanya siswa atau anak didik kita itu bukan robot yang harus nurut dengan apa yang kita katakan. Namun karakter yang mereka miliki itu yang menjadi sesuatu yang harus kita pelajari, kemudian memberikan
penyelesaian atas masalah yang dimiliki bukan dengan sesuatu yang harus ditakuti oleh anak, tetapi dengan cara seperti yang dikatakan tadi, berdiskusi, itu memahami dulu apa penyebab dari masalah yang ditimbulkan oleh siswa tersebut, kemudian mencari penyelesaian masalah tanpa menggunakan hukuman. Yang kedua yang saya pelajari dari Bu Dina, pelajarannya Bu Dina itu tadi adalah bahwasanya disiplin itu sangat penting. Pembiasaan untuk disiplin itu harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Jadi tidak bisa disiplin itu hanya dikatakan saja, tetapi tidak dilakukan dan dibiasakan setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong untuk Bu Cici, luar biasa. Baik, yang kedua ya Bu Dina, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo siapa Bapak Ibu yang ingin melakukan refleksi di poin kedua? Monggo, Wani. Apa kita perlu semuanya ini Bunda? Tadi kayaknya Iya, sudah masuk semua sebenarnya ya. Saya akan menjadi yang mengerti apakah semua ya. Saya rasa kalian tidak. Begini saja Bapak Ibu. Saya tunjuk satu orang karena di sini yang paling ganteng satu, Pak Toto. Pak Toto, kira-kira dari sesi saya dan Bu Dina tadi, motivasi apa yang akan Pak Toto lakukan ke depan menghadapi peserta didik kita? Monggo di depan, Pak Toto. Silakan. karena lebih banyak di lapangan ya. Iya betul. Masalahnya Betul. Kita kan guru kelas ya. Kalau Pak Toto ini kan guru ngapal, olahraga lagi. Jadi biasa di lapangan. Permasalahannya kita tidak tahu. Monggo Pak Toto. ini guru penggerak yang sebenarnya bergerak terus. Ya, kalau dari olahraga motivasi yang saya dapat itu selain anak-anak itu cerdas ya, juga yang kita butuhkan itu sehat gitu. Percuma cerdas, percuma dia akademiknya bagus, kalau badannya tidak sehat itu juga kurang baik ya. Terus juga bagi saya pribadi sebagai guru olahraga, Pak Bunyar di sini, dari ilmu yang saya dapat tadi dari Bunda sama Bu Yeti, lebih termotivasi lagi, lebih mendapat angin segar lagi, supaya mendapatkan trik atau cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan dari siswa-siswa. Baik, terima kasih Pak Toto. Kita beri aplaus untuk Pak Toto. Berbeda ya. Jadi ada tambahan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pintar tetapi badannya harus sehat. Saya sempat tersinggung. Saya kalau melihat Pak Toto selalu ingat karbo. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum sesi kita tutup. Cukup. Saya bersama Bu Dina mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa meskipun tidak secara langsung tetapi secara perlahan kita pelan-pelan memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak. Mungkin itu saja dari kami ya, Bu Cici. Sebenarnya ada yang ingin saya ketahui. Iya. Saya mohon maaf tidak sekarang, mungkin esok atau di karakter selanjutnya. Oh iya. Sebenarnya penasaran sama yang dikatakan sama Bu Lina tadi, ada pembelajaran Diferensiasi, ya betul. Nah itu efeknya bagaimana, penerapannya bagaimana dan modulnya juga. Oh iya. Nanti kapan-kapan. Iya, mungkin lain kesempatan ya Bapak Ibu.
Kebetulan kalau di CGP teman-teman mungkin ke depan nanti untuk CGP. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masuk ke modul 2. Jadi mungkin nanti pengimbasannya ketika kita di modul 2 nanti kita adakan pengimbasan untuk yang diferensiasi. Yang lainnya cukup. Baik Bapak Ibu, demikian serangkaian acara. Kami berdua mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.